Namaku Jaka. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua kakakku sudah bekerja dan berkeluarga. Hanya tinggal aku saja yang masih pengangguran. Sampai suatu hari, ibu dibelikan sebuah rumah oleh kakak. Katanya dia dapat harga murah. Sayang jika tidak dibeli. Begitu katanya. Rumahnya berada di daerah bukit yang cukup asri dan jauh dari keramaian kota. Akhirnya aku dan ibu pun pindah ke rumah baru itu. Rumahnya cukup nyaman. Tidak terlalu besar, namun cukuplah untuk kami tinggal. Ditambah beberapa perabotan sudah lengkap ada di sana. Bentuk rumah ini tidak modern, seperti rumah-rumah zaman dulu yang sering ada di desa-desa. Dengan kamar mandi yang terpisah di halaman belakang, dekat pohon mangga yang besar. Katanya rumah ini hasil lelang. Begitu kata kakakku yang kerja di bank itu. Singkat cerita, sudah 2 minggu kami tinggal di rumah itu. Semuanya berjalan dengan semestinya. Hingga sampailah pada hari itu. Hari Jumat siang, ibu mendapat kabar bahwa nenek sakit. Dan ibu harus ke sana menemaninya. Mau tidak mau meninggalkanku sendirian di rumah itu. Sehabis Jumatan, ibu pun pergi. Jika tidak ada orang, rumah ini sangat sepi sekali. Akhirnya kuhabiskan waktuku dengan tidur. Hingga sekitar jam 6 sore, aku terbangun. Suasana sudah gelap. Aku lupa menyalakan lampu. Bergegas kunyalakan semua lampu agar rumah ini terang, tidak seperti kuburan. Gerah sekali rasanya. Padahal sudah malam dan rumah ini berada di bukit. Harusnya dingin. Mungkin gara-gara aku tidur seharian. Aku pun bersiap ke kamar mandi untuk mandi dan menyegarkan diriku. Aku beranjak ke kamar mandi yang berada di luar rumah ini, tepatnya di belakang rumahku. Aku masuk ke dalam kamar mandi yang berukuran sekitar 2 kali 2 meter, dengan bak mandi yang cukup besar. Baru saja aku bersiap akan mandi, tiba-tiba, astaga, ada suara sangat keras, seperti benda jatuh di atap kamar mandi ini. Aku cukup terkejut mendengar itu.
Tapi aku pikir itu mungkin hanya buah mangga yang jatuh dari pohon yang tepat di atas kamar mandi ini. Aku pun lanjut mandi. Setelah selesai handukan dan memakai baju, aku lalu keluar dari kamar mandi. Baru saja beberapa langkah, aku berjalan dari kamar mandi itu. Aku mendengar suara keran yang menyala. Iya, itu suara dari kamar mandi yang ada di belakangku. Kok nyala sih? Perasaan tadi udah dimatiin deh. Tanpa pikir panjang, aku pun kembali masuk ke kamar mandi itu untuk mematikan keran. Dan ketika aku masuk, tercium bau busuk seperti sampah atau bangkai yang tiba-tiba saja menyeruak di kamar mandi itu. Bau banget sih. Dengan cepat aku matikan keran, lalu bergegas pergi. Aku berlari kecil menjauhi kamar mandi, sampai ku dengar keran itu menyala lagi. Ini kenapa sih? Rusak gitu ya? Mau nyala lagi? Perasaan tadi udah kenceng mati. Aku pun kembali ke kamar mandi itu. Dan masih sama seperti tadi. Tercium bau busuk, sampah atau bangkai yang menyengat di hidungku. Perlahan aku membuka kamar mandi itu. Dan tidak ada apa-apa di dalam sana. Hanya keran air yang menyala. Aku matikan lagi keran air itu. Bau bangkai masih menyeruak di kamar mandi. Aku pikir apa mungkin ada bangkai tikus di sekitar kamar mandi ini. Aku coba lihat ke sekitar kamar mandi sampai... Astaga! Terdengar kembali ada suara benda jatuh tepat di atas atap kamar mandi ini. Kontan aku berlari keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah atap kamar mandi itu. Dan astaga! Di atas atap kamar mandi itu, aku melihat sebuah sosok seperti laki-laki yang sedang jongkok dengan posisi merangkak di atas atap kamar mandi. Badannya putih pucat dan kurus dengan jarinya yang panjang. Di kepalanya ada helai rambut tipis berwarna putih dan kulihat wajahnya kurus
pucat dan penuh luka. Matanya putih semua dengan mulutnya yang menganga dan lidah yang menjurut keluar. Sosok itu melihat ke arahku. Ingin aku berlari, tapi kakiku rasanya sulit kugerakkan. Dan sosok itu pun merangkak maju perlahan dari atap kamar mandi itu. Dan naik ke pohon mangga yang berada di sebelahnya. Terus naik hingga menghilang di antara daun-daun dan ranting yang besar itu. Refleks aku langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Jantungku berdegup kencang. Makhluk apa itu? Hingga tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang berjalan di langit-langit rumahku dan berhenti tepat di atasku. Ku tengok ke atas. Ada rembesan air di langit-langit ruanganku itu yang sesekali menetes ke wajahku. Rembesan air itu semakin membesar dan muncul sebuah wajah dari langit-langit itu mengintip kepadaku. Wajah yang sama seperti yang kulihat tadi di atas kamar mandi. Muka yang putih pucat dengan bola mata yang putih. Lidahnya menjulur panjang dan seakan ingin menjilatiku. Aku memejamkan mataku. Seketika itu kakiku mulai lemas dan kepalaku mulai pusing. Aku mencoba mengatur nafasku yang mulai sesak hingga saat itu aku tidak sadarkan diri lagi. Ketika terbangun, aku sudah berada di kamarku. Sudah ada ibu dan tetanggaku di sana. Aku pun menceritakan semua yang aku alami pada ibuku dan tetanggaku itu. Kata tetanggaku, di sana memang seram jika tengah malam. Sering ada suara gaduh seperti benda jatuh dan air yang menyala sendiri. Katanya itu sosok jin penunggu pohon mangga. Dulu pernah pohon itu akan ditebang, tapi tidak pernah bisa. Pasti saja ada pegawai yang sakit atau terjatuh. Dan warga meyakini penunggu pohon itu memang ada. Sosok jin yang kuceritakan, yang kulihat semalam itu persis seperti apa yang diceritakan warga yang juga pernah melihatnya.